Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai operation process chart dari objek yang sudah kami teliti, yaitu nama objeknya adalah botol minum stainless steel. Untuk nomor petanya adalah 1 dan berupa usulan. Dipetakan oleh kami kelompok 10 K01. Tanggal dipetakannya itu adalah 19 Desember 2025. Untuk part yang pertama yaitu tutup botol minum yang materialnya adalah polipropilen. Langkah yang pertama adalah inspeksi, yaitu pengukuran awal dimensi, di mana waktunya 0 detik, lalu lanjut operasi pengeringan PP di hopper dryer yang waktu 180 detik, lanjut pelelehan PP yang dilakukan di injection molding machine yang waktu 30 detik, lalu operasi yang ketiga yaitu injection molding tutup botol yang dilakukan di injection molding machine, waktunya 40 detik. Lalu operasi yang keempat, pendinginan produk yang dilakukan di injection molding machine juga di bagian cooling system yang waktunya 18 detik. Lalu operasi yang kelima yaitu eject produk dari cetakan yang dilakukan di injection molding machine yang memakan waktu 18 detik. Lalu operasi yang terakhir yaitu pemotongan gate atau runner yang dilakukan oleh cutter atau trimmer yang memakan waktu 15 detik. Untuk inspeksi yang kedua yaitu inspeksi kerataan dan dimensi oleh visual inspection dan vernier caliper yang memakan waktu 60 detik. Lanjut untuk part yang kedua, karet pengerat tutup botol minum yang materialnya dari silikon. Inspeksi yang ketiga yaitu pengukuran awal dimensi di mana memakan 0 detik. Lalu operasi yang ketujuh, penimbangan dan pemotongan karet mentah oleh timbangan dan cutter yang memakan waktu 30 detik. Lalu operasi yang ke-8, penempatan karet ke dalam mold yang dilakukan oleh compression mold, waktunya 15 detik. Lalu compression molding dan curing lanjutan yang dilakukan di compression molding machine, waktunya 210 detik. Lalu operasi yang ke-10 yaitu demolding produk yang dilakukan di mold manual, waktunya 10 detik. Yang operasi yang ke-11 yaitu trimming flash berlebih yang dilakukan oleh trimming knife, waktunya 20 detik. Lalu pendinginan produk di cooling tray yang memakan waktu 30 detik. Lalu untuk inspeksi yang keempat yaitu inspeksi visual dan pengukuran dimensi yang dilakukan oleh vernier caliper memakan waktu 20 detik. Untuk part 1 dan part 2 ini akan diassembly di meja assembly pada operasi yang ke-13 dalam waktu 10 detik. Selanjutnya, saya akan menerangkan part ketiga yaitu flip tutup botol yang berbahan polipropilin. Polipropilin ini merupakan bahan yang memang sering dipakai untuk kemasan dan juga alat-alat rumah tangga karena bersifat ringan serta kuat. Untuk tahapan awal yaitu pengukuran awal dimensi untuk memastikan ukuran bahan ini sesuai dengan standar yang kita inginkan. Lalu pada tahap ini tidak ada scrap yang terbuang. Setelah pengukuran awal dilanjutkan dengan pengeringan bahan menggunakan hopper dryer dengan waktu 180 detik untuk menghilangkan kadar air yang mempengaruhi cetakan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pelelehan menggunakan injection molding machine dengan waktu 30 detik. Setelah pelelehan akan dilanjutkan dengan injection molding pada flip tutup dengan alat yaitu injection molding machine juga dengan waktu 40 detik dan pada bagian ini terdapat scrap yang terbuang yaitu sekitar 1,5% atau 15 mm kuadrat yang merupakan sisa material dari proses percetakan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pendinginan produk dengan injection molding machine yaitu cooling system dengan waktu 18 detik agar produk menjadi lebih stabil. Lalu setelah itu eject produk dari cetakan dengan injection molding mesin dengan waktu juga 18 detik. Dan yang terakhir adalah inspeksi engsel dan juga dimensi menggunakan visual inspection dan juga vernier caliper dengan waktu 5 detik yang berfungsi agar ukuran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan part keempat yaitu karet penutup tutup botol minum yang berbahan silikon. Silikon atau disingkat LSR, liquid silicone rubber, merupakan karet yang memang sering digunakan untuk tutup botol minum karena sifatnya ini lentur dan juga tahan panas. Lalu untuk proses yang pertama yaitu pengukuran awal dimensi dengan 0 scrap terbuang. Lalu setelah pengukuran awal dilanjutkan dengan penakaran dan pencampuran dengan menggunakan mesin hopper dryer dengan waktu 60 detik. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses injection molding dengan mesin injection molding machine dengan waktu 45 detik. Pada bagian ini terdapat scrap yang terbuang yaitu sekitar 2% atau 2 mm akibat sisa material yang tidak terpakai. Lalu setelah injection molding dilanjutkan dengan proses thermal curing menggunakan injection molding machine dengan waktu 90 detik dan juga terdapat scrap terbuang yaitu 0,5% atau sekitar 1 mm kuadrat dan pada proses ini dilakukan sebanyak 2 kali.
Lalu setelah itu dilanjutkan oleh proses thermal curing dengan mesin injection molding machine dengan waktu 120 detik. Dan juga pada bagian ini terdapat scrap yang terbuang, yaitu sekitar 0,5%, yaitu 1 mm, dengan waktu 120 detik. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pendinginan produk dengan menggunakan cooling conveyor dengan waktu 25 detik, dan setelah pendinginan dilanjutkan dengan proses eject atau demolding produk dengan mesin demolding system dengan waktu 6 detik, dan proses diakhiri dengan inspeksi, yaitu sealing dan juga dimensi menggunakan visual inspection dan juga vernier caliper dengan waktu 20 detik yang bertujuan untuk memastikan karet penutup agar dapat berfungsi dengan baik. Lalu untuk part ketiga dan juga keempat ini akan di sub assembly dengan nomor part 025. Lalu sub assembly sebelumnya untuk part satu dan juga 2 akan digabung dengan part 3 dan 4. Part kelima itu adalah wadah botol minumnya sendiri yang terbuat dari stainless steel 304. Stainless steel 304 ini sendiri merupakan baja tahan karat yang austenitic yang paling umum digunakan dalam industri manufaktur khususnya untuk aplikasi kontak makanan dan minuman. Proses pertama itu merupakan inspeksi ke-9 berupa pengecekan awal ketebalan dan kualitas stainless steelnya sendiri menggunakan thickness gauge selama 15 detik. Kemudian lanjut kepada operasi ke-27 yaitu pemotongan blank dengan blanking press dengan waktu 30 detik. Pada proses blanking ini terdapat scrap yang terbuang yaitu sebanyak 9,58 mm kuadrat, yaitu sebanyak 25% dari material lembarannya. Dan hal ini sudah berdasarkan dari perhitungan sesuai dengan si botol minumnya sendiri. Kemudian habis itu ada operation ke-28 yaitu deep drawing cylinder menggunakan hydraulic deep drawingnya sendiri dengan waktu 60 detik. Kemudian lanjut ke operation ke-29 yaitu trimming dan sizing bibir bodinya menggunakan mesin trimming press. Kemudian waktunya 25 detik. Pada tahap ini terdapat scrap yang dibuang sebanyak 1,05 mm kuadrat yaitu berupa 2,74% dari si material produknya. Lalu setelah operation ke-29 ada inspection ke-10 yaitu pemeriksaan dimensi utama bodinya menggunakan height gauge yaitu selama 15 detik. Kemudian dilanjut dengan kombinasi operation dan inspection yaitu operation ke-30 berupa pembentukan ulir bagian dalam dan juga inspection ke-11 yaitu pemeriksaan kesesuaian ulir dengan tutup. Untuk operasinya sendiri selama 60 detik, sedangkan untuk inspeksinya selama 15 detik. Mesin yang digunakan adalah CNC latte dan thread gouge. Kemudian yang terakhir ada operation ke-31 yaitu finishing permukaan dalam dan luarnya menggunakan polishing machine selama 40 detik. Setelah itu, sub-assembly dari operation ke-26 yaitu sub-assembly ke-3 dari part 1, 2, 3, 4 kemudian bertemu dengan wadah botol sehingga dilakukan sub-assembly dan inspeksi keseluruhan untuk botol minum ini. Untuk operationnya sendiri membutuhkan waktu 10 detik, sedangkan untuk inspeksinya membutuhkan waktu 120 detik. Setelah botol minum jadi, maka dilakukan storage yaitu penyimpanan bodi si botol minumnya di gudang selama 10 detik. Operasi yang dilakukan ada sebanyak 32 operasi dengan waktu 1623 detik, sedangkan untuk inspeksinya sendiri terdapat 12 inspeksi dengan waktu 270 detik, sedangkan penyimpanannya ada satu kali proses dengan waktu 10 detik. Totalnya untuk jumlah kegiatannya ada 45 dengan waktu 1903 detik.